Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai supply chain management. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, ada Khalifatul Nikmah dengan NIM 1908102010008. Yang kedua, ada Mita Aisyah Ramadhani dengan NIM 1908102010044. Yang ketiga, ada Alfian Rusti Adi Kusuma dengan NIM 1908102010092. Pokok bahasan yang akan kami bahas di sini ada 9. Yang pertama, ada definisi dari supply chain management. Yang kedua, ada tujuan dari supply chain management. Yang ketiga, ada cakupan kegiatan dari supply chain management. Yang keempat, ada komponen supply chain management. Yang kelima, ada pemain utama dalam supply chain management. Yang keenam, ada desain strategi dari supply chain management. Yang ketujuh, ada tantangan dalam supply chain management. Yang kedelapan, ada hambatan dalam supply chain management. Dan yang terakhir, ada mengukur performa dari supply chain management. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari supply chain management atau yang biasa disingkat dengan SCM. Supply yang artinya pasokan dan chain yang artinya rantai. Supply chain management sendiri dalam istilah lain biasa dikatakan sebagai manajemen rantai pasokan. Definisi dari supply chain management adalah pengelolaan rantai siklus yang lengkap mulai dari bahan mentah dari para supplier atau pemasok yang dilanjutkan ke kegiatan operasional perusahaan dan dilanjutkan ke kegiatan distribusi agar bahan mentah daripada pemasok yang telah diproses oleh perusahaan bisa sampai ke tangan konsumen dengan baik. Hal penting yang menjadi dasar pada supply chain management sendiri adalah pengurangan kesia-siaan dan mengoptimalkan nilai dari para rantai pasokan yang berkaitan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari supply chain management. Tujuan dari supply chain management ini ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan terhadap customer. Yang kedua itu untuk pengendalian biaya. Dan yang ketiga adalah efektivitas dan efisiensi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap customer. Jadi SCM ini memfokuskan dirinya untuk penyerahan atau pengiriman produk dari perusahaan untuk sampai ke tangan customer dengan tepat waktu. Selain itu juga SCM ini memusatkan dirinya untuk perencanaan dan distribusi yang tak lain tujuannya adalah untuk mengoptimalkan nilai dan tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh konsumen. Yang kedua yaitu pengendalian biaya. Dengan memfokuskan dirinya untuk mengirimkan barang dari perusahaan ke customer dengan tepat waktu, tentunya hal itu juga akan mengurangi biaya yang akan dikeluarkan. Yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas perusahaan. Tidak adanya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait yaitu para suppliers, manufaktur, para distributor maupun toko-toko yang akan kita tuju nanti, maka akan menghambat perusahaan dan akan menimbulkan dampak yaitu balloon effect, yaitu suatu kondisi pada rantai pasokan di mana permintaan customer itu berubah tiba-tiba dan itu akan merugikan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu cakupan kegiatan dari supply chain management. Cakupan kegiatan dari supply chain management ini ada 5 bagian. Yang pertama yaitu pengembangan produk. Cakupan dari pengembangan produk meliputi yang pertama melakukan riset atau penelitian dalam suatu pasar. Yang kedua yaitu merancang produk baru. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menarik para konsumen terhadap produk-produk perusahaan.
Yang selanjutnya yaitu melibatkan supplier atau pemasok dalam perencanaan produk baru. Bagian yang kedua yaitu bagian pengadaan. Cakupan kegiatan dari bagian pengadaan ini yang pertama yaitu memilih supplier. Supplier apa dan supplier yang mana sih yang cocok untuk produk kita? Yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja para supplier. Yang ketiga yaitu melakukan pembelian bahan baku dan komponen kepada para supplier. Yang selanjutnya yaitu memonitor supply risiko, dan yang terakhir yaitu menjaga hubungan baik kepada para supplier. Ini sangat penting dilakukan dari pihak perusahaan kepada supplier, karena kita sebagai perusahaan tidak bisa lepas dari para supplier, karena supplier adalah pemasok bahan-bahan baku, bahan-bahan mentah untuk perusahaan yang nantinya juga akan menimbulkan keuntungan juga bagi perusahaan. Bagian yang selanjutnya yaitu perencanaan dan pengendalian. Cakupan kegiatannya itu meliputi yang pertama, kita sebagai perusahaan harus bisa meramalkan permintaan. Meramalkan permintaan ini melalui riset pasar yang sudah dilakukan. Yang kedua yaitu perencanaan kapasitas, dan yang ketiga yaitu perencanaan produksi dan persediaan. Dengan peramalan permintaan dan perencanaan kapasitas tadi, kita sebagai perusahaan harus bisa merencanakan berapa sih produksi yang harus dikeluarkan dan berapa sih persediaan yang harus dikeluarkan. Bagian yang selanjutnya yaitu bagian operasi atau produksi. Cakupan kegiatannya meliputi eksekusi produksi dan pengendalian kualitas. Dengan kualitas yang baik, tentunya hal itu akan menarik perhatian para konsumen. Yang selanjutnya yaitu pengiriman atau distribusi. Pengiriman atau distribusi, cakupan kegiatannya meliputi yang pertama perencanaan jaringan distribusi. Jadi perusahaan harus merencanakan jaringan-jaringan distribusi apa saja yang akan dipakai. Yang selanjutnya yaitu penjadwalan pengiriman. Dengan penjadwalan pengiriman yang baik dan efektif, maka tentunya hal itu juga akan mendorong kelancaran perusahaan dalam proses produksi. Yang selanjutnya yaitu menjaga hubungan baik dengan para perusahaan jasa distribusi seperti JNT, JNE, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu memonitor service level di tiap pusat distribusi. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Mita Aisyah Ramadhani, NIM 1908 102 01044. Saya akan menjelaskan mengenai komponen yang ada dalam supply chain management. Menurut Turban tahun 2004, ada 3 komponen utama dalam supply chain management. Yang pertama adalah upstream supply chain, yang kedua adalah internal supply chain, dan yang ketiga adalah downstream supply chain. Yang pertama adalah upstream supply chain. Upstream supply chain ini berkaitan dengan segala aktivitas antara perusahaan dengan para supplier untuk mendapatkan bahan baku, di mana nantinya bahan baku tersebut akan digunakan sebuah perusahaan untuk kegiatan produksinya. Upstream supply chain ini merupakan sebuah komponen yang berkaitan dengan pengadaan bahan. Lalu komponen kedua yaitu internal supply chain. Internal supply chain ini merupakan sebuah tahapan di mana nantinya perusahaan akan mengubah bahan baku atau bahan mentah menjadi sebuah produk jadi. Nah, internal supply chain ini itu merupakan komponen yang berkaitan dengan manajemen produksi dan juga pengelolaan persediaan. Lalu yang ketiga adalah downstream supply chain. Downstream supply chain merupakan sebuah tahapan di mana produk yang sudah jadi itu akan didistribusikan kepada para customer. Nah, downstream supply chain ini merupakan sebuah komponen yang berkaitan dengan pendistribusian, pergudangan, dan juga berkaitan dengan transportasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai
pemain utama dalam supply chain management. Jadi pada supply chain management itu ada beberapa rantai atau beberapa chain. Nah, pada setiap rantainya atau pada setiap chainnya itu ada beberapa pemain yang saling berkaitan antara satu sama lain. Yang pertama atau pada rantai pertama itu ada supplier, di mana supplier ini merupakan sumber yang dapat menyediakan bahan pertama untuk perusahaan, misalkan dalam bentuk bahan baku, bahan penolong, ataupun sebagainya. Lalu pada chain kedua atau pada rantai kedua itu ada supplier dan manufaktur. Manufaktur di sini itu sebagai tempat untuk penyelesaian dari bahan pada rantai pertama. Misalkan nih, pada rantai pertama itu ada bahan baku, jadi pada rantai kedua bahan bakunya ini diselesaikan sampai menjadi produk jadi. Lalu chain ketiga atau pada rantai ketiga itu ada supplier, manufaktur, dan juga distributor. Nah, di sini barang yang sudah jadi atau produk jadi dari rantai kedua itu akan disalurkan kepada pelanggan. Nah, biasanya di sini itu menggunakan jasa distributor atau pedagang yang besar. Nah, lalu selanjutnya itu pada rantai keempat atau chain 4 itu ada supplier, manufaktur, distributor, dan juga retail outlet. Jadi barang-barang yang sudah disalurkan kepada distributor itu akan disalurkan kembali kepada toko-toko pengecer atau retail outlet. Lalu yang terakhir atau pada rantai kelima atau chain 5 itu ada supplier, manufaktur, distributor, retail outlet, dan juga customer. Nah, di sini ini merupakan sebuah rantai terakhir dalam supply chain management. Karena apa? Karena customer di sini itu merupakan pengguna terakhir dalam sebuah produk yang telah dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar strategi pada supply chain management. Pada supply chain management ada dua strategi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah push strategi dan yang kedua adalah pull strategi. Push strategi ini berfokus pada efisiensi aktivitas dan standarisasi, sedangkan pada pull strategi berfokus pada aktivitas yang responsif. Maksudnya itu seperti ini. Jadi, pada push strategi suatu perusahaan akan merencanakan segala aktivitas manufaktur berdasarkan prediksi pasar, bukan pada permintaan aktual pelanggan. Misalkan itu pada saat memasuki musim penghujan itu ada beberapa perusahaan yang akan melakukan kegiatan manufakturnya itu untuk membuat suatu pakaian yang berbahan tebal. Nah, jadi dari situ perusahaan tersebut akan mendapatkan sebuah peluang di saat musim penghujan telah tiba. Lalu yang kedua atau yang strategi kedua itu pull strategi. Pull strategi ini itu perusahaan akan melakukan sebuah aktivitas manufaktur apabila mendapatkan sebuah pesanan dari pelanggan secara aktual. Jadi apabila perusahaan tersebut tidak mendapatkan sebuah pesanan, maka perusahaan tersebut tidak akan melakukan aktivitas manufaktur. Jadi perusahaan tersebut akan melakukan aktivitas manufaktur kembali apabila mendapatkan sebuah pesanan dari pelanggan. Selanjutnya, saya Alfian Rudistia Adi Kusuma, NIM 1908-1020-1092 akan membahas tentang tantangan apa saja sih yang ada dalam SCM. Menurut Inyoman Pujawan, terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam mengelola supply chain,
yaitu yang pertama adalah kompleksitas struktur supply chain yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, dengan perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan. Yang kedua adalah tantangan yang diakibatkan oleh ketidakpastian. Ketidakpastian yang dimaksud adalah seperti ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan, seperti lead time pengiriman, harga dan kualitas dalam bahan baku, dan lain-lain. Dan ketidakpastian internal yang meliputi kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, ketidakpastian kualitas produksi, dan lain-lain. Untuk menghadapi masalah ketidakpastian pemesanan dalam rantai pasokan atau bullwhip effect, diperlukan sharing informasi di sepanjang rantai pasokan, optimalisasi tingkat persediaan, penciptaan tim rantai pasokan, pengukuran kinerja rantai pasokan, maupun membangun koordinasi dan kolaborasi di antara mitra bisnis, sehingga proses pengiriman produk dari pemasok ke perusahaan dan ke konsumen dapat berjalan lancar dan memungkinkan perusahaan untuk mencapai biaya persediaan yang rendah. Selanjutnya adalah hambatan pada supply chain management. SCM merupakan sesuatu yang sangat kompleks sekali, di mana banyak hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, sehingga dalam implementasinya memang membutuhkan tahapan mulai tahap perancangan sampai tahap evaluasi dan continuous improvement. Selain itu, implementasi SCM membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari internal yang terdiri dari seluruh manajemen puncak dan eksternal yang terdiri dari seluruh partner yang ada. Nah, bisa Anda lihat di PPT mengenai hambatan-hambatan yang akan dialami dalam implementasi SCM yang semakin menguatkan argumen bahwa implementasi SCM memang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama adalah increasing variety of products. Sekarang konsumen seakan dimanjakan oleh produsen. Hal ini dilihat semakin beragamnya jenis produk yang ada di pasaran. Hal ini juga dilihat strategi perusahaan yang selalu berfokus pada customer atau customer oriented. Jika dahulu produsen melakukan strategi dengan melakukan pembagian segmen pada customer, maka sekarang konsumen lebih dimanjakan lagi dengan pelemparan produk menurut keinginan setiap individu, bukan menurut keinginan segmen tertentu. Banyaknya jenis produk dan jumlah dari yang tidak menentu dari masing-masing produk membuat produsen semakin kewalahan dalam memuaskan keinginan dari konsumennya. Lalu yang kedua ada decreasing product life cycles, yakni menurunnya daur hidup sebuah produk membuat perusahaan semakin kerepotan dalam mengatur strategi pasokan barang. Karena untuk mengatur pasokan barang tertentu, maka perusahaan membutuhkan waktu yang tertentu juga. Daur hidup produk diartikan sebagai umur produk tersebut di pasaran. Selanjutnya yang ketiga ada increasingly demand customer. Supply chain management berusaha mengatur peningkatan permintaan secara cepat karena sekarang customer semakin menuntut pemenuhan permintaan yang secara cepat walaupun permintaan itu sangat mendadak dan bukan produk yang standar atau sifatnya produk custom. Hambatan yang keempat yaitu fragmentation of supply chain ownership. Hal ini menggambarkan supply chain itu melibatkan banyak pihak yang mempunyai masing-masing kepentingan, sehingga hal ini membuat supply chain management semakin rumit dan kompleks. Dan hambatan yang terakhir dalam SCM adalah globalization. Globalisasi membuat supply chain semakin rumit dan kompleks, karena pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain tersebut mencakup pihak-pihak di berbagai negara yang mungkin mempunyai lokasi di berbagai pelosok dunia. Lalu selanjutnya di slide terakhir saya akan memaparkan tentang pengukuran performa SCM. Schroeder mengatakan bahwa mengukur performa supply chain adalah langkah pertama untuk menuju perbaikan. Sebuah tahapan awal yang perlu ditetapkan dan ditentukan untuk dapat mencapai tujuan perbaikan tersebut. Schroeder mengemukakan bahwa pada umumnya ada 5 poin penting yang dapat diukur dalam performa supply chain management.
yaitu yang pertama adalah pengiriman. Mengacu pada ketepatan waktu pengiriman, presentase pesanan dikirimkan secara lengkap dan tidak melewati pada tanggal yang diminta oleh pelanggan. Lalu selanjutnya adalah kualitas. Ukuran langsung dari kualitas adalah kepuasan pelanggan dan dapat diukur melalui beberapa cara. Salah satunya dapat diukur terhadap apa yang pelanggan harapkan. Pengukuran ini erat kaitannya dengan loyalitas pelanggan. Yang ketiga adalah waktu. Waktu pengisian total dapat dihitung langsung dari tingkat persediaan. Jika kita mengasumsikan ada tingkat penggunaan konstan dari persediaan, maka waktu dalam persediaan hanya tingkat persediaan dibagi dengan tingkat penggunaan. Selanjutnya yang keempat yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah volume atau bauran produk dengan persentase tertentu atau jumlah. Lalu yang terakhir adalah pengukuran performa biaya. Ada dua cara untuk mengukur biaya, yaitu perusahaan dapat mengukur total biaya pengiriman termasuk manufaktur, distribusi, biaya persediaan tercatat, dan biaya rekening membawa piutang. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada forum saat waktu perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.